Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afan mau bertanya. Silahkan. Afan, Ustadz, ini keluar dari tema tanya jawab grup shipping hari ini. Mau tanya, anak kan tahu bahwa sudah sampai ilmunya bahwa harta waris itu dari hasil penjualan rumah sebagai harta waris itu akan dikenakan zakat ya Ustadz ya, zakat harta yang 2,5%. Misalnya kami mempunyai harta warisan dari orang tua berupa rumah yang sudah kami sepakati untuk dijual. Terus dalam setahun sudah berjalan belum laku, padahal sudah diiklankan Ustadz ya. Nah itu kan tahu kami kan memang sudah terkena zakatnya Ustadz ya, karena sudah masuk haulnya juga. Kalau secara nisab pasti lah Ustadz ya, karena hitungannya di atas 1 M. Nah pertanyaannya kalau zakat harta biasa itu kan dikurangi dengan kebutuhan pokoknya kita ya Ustadz ya. Tapi kalau untuk zakat harta berupa penjualan rumah yang nantinya laku insya Allah gitu ya, dalam waktu dekat atau dalam waktu mungkin pokoknya setelah nisab, setelah haul, itu apakah dikurangi dengan kebutuhan dalam arti misalnya pajaknya Ustadz atau biaya-biaya lainnya gitu loh Ustadz. Baik. Hanya itu aja Ustadz. Nah. Ya, jazakallahu khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, properti yang kita miliki, baik bentuknya rumah, tanah, kendaraan, maupun perabotan yang sifatnya pribadi, selain emas, perak, dan mata uang, ketika dia tidak diperjualbelikan, maka statusnya menjadi malul qinyah, menjadi harta al-qinyah. Dan malul qinyah itu tidak wajib dizakati. Dan harta seperti ini keluar dari malul qinyah pada saat statusnya dijadikan sebagai harta dagangan, sebagai mal tijarah. Dan untuk bisa disebut sebagai mal tijarah, Imam Ibnu Utsaimin memberikan 2 syarat. Pertama, pada saat dia beli barang itu atau saat dia mendapatkan barang itu, tujuannya adalah litakassub, dalam rangka untuk dijadikan sebagai objek yang mau diperdagangkan. Takasub itu bahasa kita untuk sebagai sumber mata pencaharian. Sehingga memang pekerjaannya adalah kulak jual, kulak jual. Kami ulang, syarat untuk bisa menjadi barang dagangan, spedol ini aslinya tidak wajib dizakati ya. Tapi kalau saya beli spedol dalam jumlah banyak, misalnya 1000 spedol, dan niat saya ini nanti akan saya jual, sehingga saat beli saya memang punya rencana, tidak mungkin 1000 spedol saya pakai sendiri, nanti akan saya jual. Berarti ini dari awal litakassub tujuannya. Tujuannya untuk dijadikan sebagai barang dagangan atau objek yang mau saya jadikan sebagai media untuk cari keuntungan. Nah, objek seperti ini dihitung sebagai objek zakat sejak kulak, sejak kita beli. Selanjutnya, jika dalam rentang setahun ternyata 1000 spedol tadi baru laku 200, maka yang hasil 200 tadi, jika uangnya masih ada, dihitung bersama sisanya yang 800 spedol, ini dinilai dengan uang, kemudian digabungkan dengan yang hasil penjualan 200. Jika di atas satu nisab, atau jika satu nisab ke atas, maka saya wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Baik. Namun untuk harta kinyah, kemudian syarat yang kedua, ada aktivitas penjualan. Ada aktivitas penjualan. Kalau tidak ada aktivitas penjualan, maka dia tidak masuk sebagai urudut tijarah, sebagai barang dagangan. Baik, kita ulang bahwa objek bisa menjadi urudut tijarah apabila pertama, saat dia dikulak, saat dia dibeli, niatnya memang untuk dijual, untuk diperdagangkan. Yang kedua, ada proses penjualan.
ada proses iklan, ada proses menawarkan ke orang lain dan seterusnya. Nah, yang kita tahu, Anda mendapatkan warisan berupa rumah. Rumah itu kan bukan hasil kulaan, tapi hasil warisan. Dan anak ketika dapat warisan itu tujuannya bukan litakassub, tapi tujuannya adalah dia menerima harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya atau siapapun yang menjadi keluarganya yang memberikan warisan kepadanya. Dia menerima harta sebagai warisan dari mayit, bukan dalam rangka untuk litakassub. Karena itu, wallahu ta'ala alam, rumah itu sudah ditawarkan selama 1 tahun, ternyata kok belum laku. Berarti sudah haul dan jelas nilainya sudah di atas nisab, tapi belum laku. Apakah wajib dizakati? Wallahu alam, yang kami pahami belum wajib dizakati. Baru setelah rumah itu laku dan Anda dapat duit, maka duit ini menjadi objek yang wajib dizakati, tapi dia ditunggu dulu selama 1 haul. Nah, jika selama 1 haul duit itu masih sisa, tolong lihat saja saldonya. Lihat saja saldonya. Saldonya berapa? Sekian. Nah, jika saldonya masih di atas 1 nisab, wajib dizakati. Nah, kemudian bagaimana dengan pengeluaran-pengeluaran selama proses jual beli? Yaitu jelas tidak dihitung. Apapun pengeluaran tidak dihitung. Yang dihitung itu hasil atau saldo. Ya, sehingga bedakan antara pemasukan dengan tabungan. Yang dizakati yang mana? Tabungan. Pemasukan itu tidak dizakati, karena belum tentu pemasukan jadi tabungan. Wallahu a'lam.